Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan tentang membandingkan bilangan pecahan di bagian 2 ya. Oke, pada sebelumnya kita sudah membahas tentang penyederhanaan bentuk pecahan, terus pengenalan pecahan itu sendiri gitu ya. Nah, di sini seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau memang sudah mengerti pada saat waktu SD dulu, maka kalian bisa skip video ini gitu ya dan melanjutkan ke video selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian keduanya ya. Nah, di sini saya punya pertanyaan teman-teman ya. Oke. Mana yang lebih besar antara 1/2 dan 4/5 gitu ya. Dan mana yang lebih kecil antara 2/3 atau 5/6. Oke. Kita akan mengenal simbol-simbol dalam pecahan. Bukan simbol dalam pecahan gitu ya, tapi simbol dalam pertidaksamaan gitu ya secara umum. Oke, kita punya 3 simbol gitu ya untuk dasar kita dalam mempelajari matematika. Yang pertama itu ada seperti gini ya, seperti ya kayak gini gitu ya. Nah, yang ini, yang atas ini kita baca sebagai 2 lebih besar daripada 1. Nah, benar ya teman-teman ya, karena memang setelah 1 kan ada 2 gitu, dan kita tahu kalau 2 itu pasti lebih besar dari 1 gitu. Kita udah ngepelajarin angka-angka pada waktu SD dulu ya. Nah, yang kedua ada simbol kayak gini teman-teman. Ini, nah gini ya, kayak segitiga kebalik di kiri gitu ya. Ini dibaca dengan 1 lebih kecil daripada 2 gitu ya. Dan yang terakhir yang sering kita lihat adalah sama dengan gitu ya. Ya, ini dibaca 2 sama dengan 2. Selanjutnya, pertanyaan kita tadi adalah mana yang lebih besar antara 1/2 atau 4/5 dan mana yang lebih kecil antara 2/3 atau 5/6. Kita akan menggunakan suatu cara, yaitu caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Nah, mana sih yang dinamakan penyebut seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada waktu kemarin kita bahas bahwa yang dinamakan penyebut itu adalah di bagian bawahnya yang tanda ini teman-teman ya. Jadi bagian bawah ini. Berarti 2, 5, 3, 6 itu semuanya dinamakan dengan penyebut gitu ya. Dan bagian atasnya itu kita sebut sebagai pembilang. Oke, nah bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya gitu ya? Ya, caranya adalah dengan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke, nah buat kalian yang sudah mengerti tentang KPK silakan skip gitu ya video ini untuk menghemat waktu juga. Di sini saya akan menjelaskan bagi yang belum mengerti gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat kasus yang kemarin teman-teman. Ada satu kertas kita bagi dengan 2, kita bagi dengan 4, dan kita bagi dengan 6 gitu ya. Oke, sekarang kita tahu kita akan melihat bagian pecahan yang terakhir ini teman-teman. Seperti kemarin cara menyederhanakan bentuknya gitu ya. 3 dan 6. Oke. Kita kasih garis, kita bagi dengan sesuatu yang habis membagi dua bilangan ini secara bersama-sama gitu ya. Bilangan apa? Ya bilangan 3 gitu ya. Karena bilangan 3 itu yang ini, yang 3-nya kita bisa dibagi dengan 3, dan yang 6-nya juga kita bisa habis membagi yang 6-nya juga kita bisa dibagikan oleh 3 gitu ya. Jadi 3 ini habis membagi 6 gitu ya. Nah, karena kedua-duanya habis dibagi oleh 3 ya, berarti 3 yang di kiri garis ini kita kasih bulatan gitu ya untuk membedakan mana yang keduanya bisa dibagi atau salah satunya bisa dibagi gitu ya. Nah, selanjutnya 3 dibagi 3 adalah 1 dan 6 dibagi 3 adalah 2 gitu ya. Kita letakkan sejajar dengan angka tadi. Nah, selanjutnya gini. Ini sisanya adalah 1 dan 2, sedangkan tujuan kita adalah
proses akhirnya adalah ini berakhir pada 1 dan 1. Ya. Karena ini yang satunya nggak bisa dibagi lagi, maka kita tinggal membagikan saja yang bagian kanannya gitu, yaitu 2. Ya, berarti supaya ini menjadi 1 atau supaya dia sederhana ya kita bagi dengan 2 gitu ya. Bagi dengan 2, tapi pertanyaannya apakah kita bulatkan lagi? Enggak, teman-teman ya. Karena ini 2 ini hanya membagi habis salah satu dari 2 bilangan ini, yaitu 2 itu, teman-teman. Jadi kita nggak kasih bulatan. Hasilnya adalah 1. Itu tetap 1 karena nggak dibagi 2. Dan yang ini bagi 2 gitu. Yaitu 1. Sudah, prosesnya selesai. Maka kita seperti pada video sebelumnya, kita punya EPB yang dikasih bulat. Nah, cara mencari KPK-nya adalah dengan mengkalikan semua bilangan yang ada di sebelah garis biru ini. Yaitu 3 dikali dengan 2. Gitu ya. Oke, 3 dikali dengan 2. Sebenarnya EPB juga sama. Kalau misalkan bulatannya lebih dari 1, misalkan di sini bulat juga, maka kita akan kalikan juga gitu ya. Yang pokoknya yang biru kita kalikan untuk mencari EPB. Tapi di sini KPK tidak memandang bulatannya. Jadi langsung saja semua yang ada di kiri garis ini kita kalikan. Gitu. Di sini berarti 3 dikali 2. Berarti KPK-nya adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan inti, teman-teman ya. Nah, ini 1/2 dan 4/5, mana sih yang lebih kecil atau mana yang lebih besar? Ya, kita jawab ya. Kita akan mencari KPK antara 2. Ini kan tadi kan kita pada pembahasan tadi kita akan menyamakan penyebutnya, teman-teman ya. Ini kan penyebutnya nih. Ini penyebutnya, ini penyebutnya gitu ya. Berarti kita akan menyamakan 2 dan 5 itu dengan menggunakan KPK. Berarti kita tulis 2 di sini misalkan dan 5. Kita kasih garis. Nah, bilangan terus kita kasih suatu bilangan di kirinya garis ini ya, teman-teman ya. Oke. Suatu bilangan yang habis membagi kedua bilangan ini ada gak? Ya pasti ada ya, 1. Tapi karena kita nggak memandang 1 itu sebagai sesuatu yang bisa dimasukin ke sini, maka kita akan melewatkan itu ya. Jadi pokoknya jangan 1 yang ada di sini gitu ya, tapi lebih dari 1. Oke. Nah, selanjutnya karena kalau teman-teman coba satu-satu, misalkan 1, oke, kita ketemu 2 nih. Kita ketemu 2. Ya, 2 kan habis dibagi oleh 2 gitu. Nanti jawabannya adalah 1. Tapi apakah 5 habis dibagi 2? Enggak. 5 itu kalau dibagi 2, 2,5. Dia akan menghasilkan koma, jadi nggak akan habis dibagi gitu ya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan emang salah satunya habis dibagi oleh bilangan itu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan kita bagi dengan 2 di sini. Pertanyaannya apakah dibulatin? Maksudnya ininya kita kasih tanda bulat gitu ya. Enggak, karena salah satu saja yang habis dibagi oleh 2 gitu, yaitu ini doang gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi bilangannya itu habis dibagi oleh 2, dua-duanya gitu ya, 2 bilangan itu, misalkan 2 dan 5, maka kita akan kasih bulatan. Maka kita dapat 2 dibagi 2 itu 1, dan 5 ini kita nggak bagi dengan 2 gitu. Tetap 5. Selanjutnya bilangan apa? Karena ini sudah 1 ya berarti kita akan menyederhanakan bentuk yang 5. Ya udah, kita tinggal membagi dengan 5 aja karena 5 itu adalah bilangan prima, teman-teman. Jadi kita tinggal bagi dengan 5. Hasilnya adalah yang ini 1, yang kanan juga 1 gitu ya. Kita sudah mendapatkan proses akhirnya itu 1 dan 1. Nah, karena di sini nggak ada bulatan, berarti KPK-nya 1, teman-teman ya. Maaf, EPB-nya adalah 1 gitu ya, karena di sini nggak ada bulatan. Tapi kan yang kita cari adalah KPK. Maka ya KPK-nya adalah
tinggal mengkalikan aja bagian yang kiri biru ini gitu ya. Semuanya gitu. Berarti 2 dan 5 kita kalikan. Gitu. Kita dapat KPK dari 2 dan 5 itu adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Nah, selanjutnya adalah untuk menyamakan 2 dan 5, ini kan bagian penyebutnya ya. Untuk menyamakan bagian penyebutnya 2 dan 5, maka kalau kita ingin menyamakan yang 1/2 ini, lebih tepatnya di bagian bawahnya, maka kita kali dengan 5, teman-teman. Karena apa? Karena yang 10 ini kita bagi dengan sesuatu penyebut yang ada di bagian itu. Misalkan ini kan penyebutnya di bagian ini kan 1/2, 2 ya. Di bagian 1/2 kan itu penyebutnya 2. Maka kita bagi dengan 2, teman-teman. Kita bagi dengan 2, ya berarti hasilnya 5. Nah, maka pecahan yang pertama kita akan kalikan dengan 5. Teman-teman ya. Oke, ini ya. Kita kalikan dengan 5. Ini kan 1/2 kan berarti yang ini kan. Sama dengan yang di atas. Maka yang atas dan yang bawahnya kita kalikan dengan sesuatu yang sama, yaitu 5. 5 ini dari mana? Ya dari sini. KPK, ini kan KPK-nya 10. Dibagi dengan penyebut yang ada di bagian 1/2-nya. Kita dapatnya kalikan 5 gitu ya. Sedangkan yang kanannya itu 4/5. Penyebutnya adalah 5. Maka kita akan bagikan 10 gitu ya. 10 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 gitu teman-teman. Oke, berarti atas dan bawahnya kita akan kalikan dengan 2. Ya, ini 2, ini 2. Kita dapat 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, dan 4 kali 2, 8, dan 10 kali 2, 5 kali 2 adalah 10 gitu ya. Nah, kita dapat nih penyebutnya menjadi sama. Yang bawah pecahan kirinya 10, yang bawah pecahan kanannya 10. Ini sama nih penyebutnya. Nah, berarti kita tinggal membandingkan bagian atasnya 5 dan 8. Kira-kira 5 dan 8 lebih besar mana? 8 ya, karena ya tadi kita udah sepakat kalau misalkan di waktu SD kan 5 kan ada di kanannya 8 gitu ya. Jadi ya berarti 8 itu lebih besar dari 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, ada 8 gitu ya setelah 5. Maka di sini ya 5/10 itu kurang dari 8/10. Di sini ya dilihatnya 5 dan 8. Berarti 5 itu kurang dari 8 atau kebalikannya 8 itu lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.